Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini Jurnal Retno mau menampilkan sesuatu yang beda nih, ya. Nah, yang beda itu adalah kita tamunya ini hampir 25 sampai 30 tahun yang lalu kita nggak ketemu. Nah, karena momennya masih suasana lebaran, jadi kita mau silaturahmi nih, ya. Silaturahmi yang dimana kita akan isinya tuh flashback semua. Nah, nanti lihat ya gimana keseruannya. Kita ikut dulu. Nah, ini rumahnya nih. Sini nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau mindahin motor nih. Ntar dulu koinnya belum habis kan ini lagi goyang. bukan dingdong. Bukan dingdong. Ini motor. Mau nganter paket mas? Iya, bukan. Hah? Saya mau nanya. Ini rumahnya Bu Retno bukan? Oh iya. Ya apaan ini? Ya apaan? Saya juga lagi nyariin mas. Dari selo. Ini lagi ngapain ini di sini? Ini lagi nungguin. Maaf, ini motor saya. Saya mau mindahin. Motor kantor no, MSC TV no. Motor kantor dibawa-bawa nggak boleh. Ini sohib saya waktu lagi SMA. Cek itu berapa tahun? 20 tahun, 55 tahun ya? Sekarang umurnya? Iya, 55. Baru 17. 55 tahun, 17 mah 17 Masehi. Iya. Ini namanya Cecep, ya nama aslinya Ade Cecep Komarudin. YouTube-nya juga ada. Jadi kalau mau lihat YouTube-nya Ruang Kreatif Official. Ruang Kreatif Official. Nah, jadi di Jurnal Retno ada tamunya ini apa namanya? Konten kreator juga. Nah, kalau mau lihat tuh tadi disebutin tadi mana? Ruang Kreatif. Ruang Kreatif, ya. Oke, sorry, sebelah sana. Gue mau ngomong. Lu mau promosi lagi dong, nggak boleh? Iya, boleh. Nah, kita pengen tahu nih. Kita kan udah lama nih, udah lama nggak ketemu. Nah, di belakang kita itu kan udah banyak tamu tuh. Ada Bu Retno ya kan? Ya nggak tahu nih dia lagi ngajar atau lagi apa kan kita nggak tahu. Bukan lagi ngomongin tetangga kayaknya itu. Lagi gibah kayaknya. Nah, makanya kita pengen tahu nih isinya apa sih? Ini rencananya kan mau silaturahmi nih. Ngapain aja kan? Paling ngomongin bini. Iya, ngomongin THR. Dan gue nggak tahu nih, ternyata dulu kan kita masih pada bujangan ya, masih dekil-dekil. Sekarang yang datang udah punya anak, ya kan? Iya. Yang dulu pernah nolak kita ya? Iya, udah punya nolak kita, udah punya laki, udah punya bini. Terus gimana? Mau CLBK gitu? Jangan. Oh jangan. Ada lakinya. Jangan, udah intinya kita sekarang silaturahmi aja nih. Oh, iya. Gimana caranya balik supaya bisa dapat THR dari Barat? No. Iya benar. Gue lagi nunggu itu besek sama buku Yasin. Orang meninggal. Jadi ya langsung Sekarang aja. ya kita masuk yuk. Kita masuk. Besek kan udah bagiin tuh. Iya. Assalamualaikum. Sini. Nah ini. Ini Acin, aku cinta Indonesia. Ini Ican. Chan, sorry mobilnya bisa nggak lu geser dulu bentar? Kuat guys. Digeser. Tangan besi. Chan ini sama. Ini kalau di Kirju kita nih satu organisasi, terus susah seneng bareng-bareng yang namanya nginep di sekretariat, terus kita bikin band namanya KJX itu Kirju Explore. Nah, organisasi namanya Explore. Nah, sekarang saya Ican dan teman-teman yang lain lagi ketemu. Nah, sekarang Ican hari ini datang sama buah hatinya, dan mudah-mudahan ini jadi ajang silaturahmi nih. Benar nggak, Chan? Ya benar pastinya. Dan apa namanya? Lu ngerasa tua nggak sih? Kalau gua enggak ya, gua masih muda. Ya sebenarnya kalau yang nama silaturahmi mah ya nggak menghalangi usia kita tua atau muda ya. Gua tanya lu ngerasa tua apa muda? Rasa tua sih ya iyalah pastinya lah. Karena sekarang posisinya udah berumur lah ya. Terus sekarang nggak ada yang manggil ayah, Gitu, ayah dulu nggak ada yang manggil ayah. Ini anaknya. Kenapa? Kenapa? Oh, Benar, Chan. kenapa? Oh, ada insiden. Apa? Nggak apa-apa. Beda kan sekarang Ican aja udah punya anak. Jadi Baru mau ngaku bujangan ya? Iya, baru mau ngaku bujangan. Kepada setiap wanita. Lagunya Anggun C. Sasmi. Lihat yuk. Sekarang kita Enggak lihat tuh berdarah. seruannya ngapain aja ya. Nah, di sini ada siapa aja San? Ada Ayu, ada Suki. Ada Sugi sama ada Ana. Terus pernah gagal lupa tapi yang jelas. Oke lah, kita masuk daun nih. Kalau ada persiapan bingung dia. Iya, nggak apa-apa. Opening ketawa kan lebih lucu kan gitu ntar. Di briefing dulu.
para pemirsanya Jurnal Retno, hari ini sesuatu yang beda kontennya. Karena hari ini ada spesial pertemuan yang dimana momennya ini pas banget Hari Raya Idul Fitri karena masih suasana Lebaran. Kebetulan ini manusia-manusia silver ini kalian ada di sini semua nih, lagi pada ngumpul. Karena kita kurang lebih dari zamannya sekolah sampai kita organisasi di Kirju, ya terus kita dieksplor juga. Terus kita dari udah sibuk anak-anak sampai punya anak. dari gitu. anak-anak sampai punya anak, dan sekarang kita kurang lebih 25 sampai 30 tahun kita baru bisa ketemu, dan ini momen banget ketemunya. Jadi saat ini momen banget ya Mbak Retno, terima kasih ya sudah di apa namanya difasilitasi untuk hari ini ketemu, dan mudah-mudahan hari ini berkah ya Mbak Retno ya buat kita semua ya. Amin. Dan kebetulan hari ini yang bisa hadir ya, yang mungkin yang lagi nonton nih, yang lagi nggak hadir jangan iri loh ya. Dan saya mau kenalin satu-satu nih, mungkin pesannya. Suruh kenalan sendiri aja. Nama gua Boy ya, biasanya dipanggil George gitu. Gue nama gue siapa ntar? Jangan kecap jelek nama itu. Gue gak suka nama itu. Nama siapa ya? Tadi dulu. Gue lupa paling belakangan aja ya. Nah, Ya Allah, tega amat gue biasa gua. dipanggil Boy nih, atau nggak dipanggil Karyo, atau nggak panggil George, atau biasa dipanggil Agung gitu. Nah, jadi macam-macam panggilannya kalau di Kirju tuh. Kadang kalau dipanggilnya karena udah paling media ya. agak tua, dipanggilnya Kak gitu. Nah di sini kebetulan yang paling muda tuh kan saya tuh, jadi saya walaupun dipanggilnya Kak, ya lumayan lah, paling nggak mudanya masih tersisa. Iya. Oke, pemirsa Jurnal Retno, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Saya biasa dipanggil Ican. Kebetulan saya ketemu sama teman-teman ini ya dari mulai SMA ya. Kira-kira tahun 2002 beraktivitas di Kirju, dan ya mungkin sudah dari mulai ngerintis pengurus, ketua sampai ke penasehat juga. Sekarang alhamdulillah sudah resign karena sudah tidak Dari anggota sampai pembina. iya, dari anggota sampai pembina, dan karena udah punya urusan pribadi ya, rumah tangga. Tuhan kita ya. Udah tua. Binasakan lah. bukan Nah, lagi ya. akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjalanan kerja sama yang muda-muda. Ya kebetulan Ini- kalau saya Nah. kan cuman figuran doang di sini. Oh ya kita juga udah lama ya gue nggak ketemu ya. Uhuinya dikeluarin. Oh ya uhui gitu ya. Ini kita dari tarik menarik ya. Saya juga diajak awalnya, terus ngajak Gunung Agung, Agung, terus Intermedia juga ikut ya. Inter Milan. Terus ngomong apa lagi? Nama. Nama saya kalau dipanggil banyak sih, kadang-kadang dipanggilnya Michael, kadang-kadang gitu, Gung. Tapi kalau nama ininya sih Cecep sebetulnya mah ya. Heeh. Cecep Gorban. Karena nggak tenar saya nggak mau pakai nama itu gitu. Nggak ngetop. Dulu di Kirju Figuran Figuran doang. kan? Tim hore doang kita. gitu, heeh. Jadi Terus kalau sekarang itu konten kreator. Iya. sekarang konten Kadang kreator. juga yang ngisi pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan multimedia. Ya kenalan gue. Ya udah, halo. Bingung deh. Bukan. Enggak. Ini yang ngapain nih? Jadi Sugi ini tahun berapa? Chan tahun berapa, Chan? Oh, kita 2002. Saya satu angkatan sama Ican. Nah, Ican ketua ya, saya asistennya gitulah. Tapi nggak pernah pacaran ya? Oh, kagak. Hmm. Skip. Sekarang gimana Gi? Oh, sekarang ngajar, Bu. Ngikutin ibu jadinya, Bu. Ini juga berarti Kita kenapa jadi ngajar semua, Bu? Chan ngajar juga Chan. Iya dia, ekskul, Chan. Operator sekolah. Iya. Itu sekolahan juga. Tetap di sekolahan, Bu. Data lagi, siswa lagi, Chan ya. Halo semua. Sama Bu, sama Sugi. 2002 sama. 2003 ya? 2003 Chan? Oh 2003. Berarti adik kelas. Adik kelas. Karena diajak Ican Bu. Terjerumusnya Ican waktu itu. Gitu. Ngapain sih di promo diajak sama Ican, ngapain dulu? Ngapain ya nak? Tanya bisa dalam emang lu satu sekolah sama Ican? Enggak, sama Ana satu sekolahnya. Tata di bawahnya lagi Chan. Iya ya. Waktu itu lagi ada acara apa ya nak? Kenal Kirju dari
gimana? Acara LDP kali ya? Enggak, waktu kenal Kirju ikut LDP atau gimana? Enggak, belum Bu. Belum LDP. SMA-nya berapa? 75, iya. Apa namanya ada kir sekolah. Oh, KIR sekolah, iya. Kirju. Bener, kita punya KIR Jakarta Utara gitu waktu itu. Heeh. Ternyata kan rame tuh di Kirju ya, seru gitu kan. Ya udah, lanjut deh gitu. Kayaknya turun temurun ya Bu, semuanya ngajar ya Bu, dari Bu Retno ke Sugi ya kan. Saya juga ngurus anak-anak kecil, Agung ya kan, semuanya. Itu dulu maunya jadi supir bus. Terus gue bilang ngapain lu mau jadi supir bus? Akhirnya dia ngajar juga, jadi dosen. Berarti channelnya Bu Retno tambahin ya, inspirasi Retno Listiaki. Soalnya turun temurun ya Kak. Iya bener, bener Nah, semuanya ini sama. Kalau anak yang nggak ngajar Nah, tuh dia. ini beda nih, Bu, kita ceritanya, jawab. Bu. Lihat dulu bedanya. Beda sendiri. Iya benar ngajarin Anak anaknya. berapa? Tahun 2002 juga. 2003 ya? Heeh. Awalnya itu karena OSIS. OSIS ada KIR. Terus abis itu gabung dari KIR sekolah terus jadi KIRJU. Terus ada info lomba, kita ikutan lomba yuk ya. Abis dari situ ya udah sudah terjerumuslah ke KIRJU. Sekarang udah tobat ya, Iya. Alhamdulillah. Sekarang gimana? Anak kan berarti kalau ini kan tadi Agung dosen. Ini Saya dosa. Cuma yang ngajar IT ya. Terus Ican jadi sekolah juga. Sugi guru, Ayu guru. Nah kalau anak Kemarin sempat enggak karyawan swasta, tapi setelah setelah kelahiran anak kedua akhirnya resign terus mutusin jadi ibu rumah tangga sama entrepreneur aja Ibu. Bisnis woman ini. Biasa. Ambil dicontoh itu. Yang punya pasar koja ya. Enggak online Ibu. Bisnis online. Nah, baru sekarang Barat lo nih. Suhunya. Channelnya nih. Suhunya gerah ini. Mbak, lu nggak usah dikenalin lagi kan udah pasti channel lu nih, Mbak. Mbak, kan tayangin di channel gue juga nih. Ceritain Mbak, gimana dulu repotnya nih ngerekrut kita nih yang muda-muda nih. Terus lu ngadapinnya kita bagaimana? Sekarang udah punya anak. Terus sekarang kita ketemu 30 tahun. Gimana dong Mbak ceritain Mbak? sebenarnya kita nggak 30 tahun deh, 25, 26 kali ya. Kalau mak lu 26. Kalau sama lu 2000 ya? Tahun 2000. Ya, berarti 25 tahun. Yang 26 tahun kayaknya Gampo ya. Oh, Gampo Nurin. Kalau gue mah waktu itu gue udah jadi guru, ya kan? Gue guru terus jadi pembina. Sebelumnya pernah jadi ketua Kirju. Kirjunya mati tuh. Nah, terus gue datang jadi guru SMA 13, bangkitin pertama itu. Jadi gelanggang mau bangun KIR kembali. Nah, lalu karena nggak ada orang lain lagi, gue jadi pembina lah. Karena gue satu-satunya kan. Sebenarnya bukan karena terbaik, karena nggak ada pilihan lain. Nggak ada penggantinya. Sebenarnya kan, mungkin kalau yang lain bisa kayak Kak Tamrin, Kak Lili gitu ya, atau Kak Yamin dan lain-lain bisa, mungkin enggak kali gue gitu. Tapi karena waktu itu nggak ada siapa-siapa dan hanya gue yang bisa, maka gue jadi pembina. Nah, setelah jadi pembina, maka dimulailah dibantu juga oleh kakak-kakak itu gimana caranya kemudian kita bikin kegiatan LDP lah waktu itu. Nah, pas LDP waktu itu masih dibiayai pemerintah ya. Gue lupa sih kemana gitu, Cilember kali ya atau mana ya? Iya. Cilember kayaknya. Pas kasar porkot dulu ya. Sama Gunung Walat gitu kan ya. Nah, jadi itu di situ tuh awalnya. Nah, lalu waktu itu gue udah punya 2 anak. Kalau nggak salah kalian ikut ngomong anak gue ya, Audi sama Ulfi ya. Terus waktu ngambil data kan pergi ke desa gitu kan ya. Anak gue kuat jalan tuh sih yang nomor 2 ya. Nah itu sih terus kita ke museum-museum, gue inget begitu ya. Nah waktu itu gue sebenarnya nggak tahu mau ngapain nih biar bagaimana caranya aktif. Nah waktu itu sih gue jadi kayak ibunya aja ya, karena kan jarak dengan kalian jauh ya.
mungkin bisa 13 tahunan gitu ya. Punya anak banyak ya, Bu. Kita punya sekretariat. Terus gue ingat banget ya pekerjaannya ya waktu itu tentu tidak dibayar ya oleh gelanggang ya, nggak ada pembina dibayar sampai sekarang ya. Tapi ketika itu bahkan sih kalau menurut gue karena kerja sosial ya memang kita yang ngeluarin duit gitu. Dan bagi gue waktu itu yang penting sih sebenarnya anak-anak ini bisa maju gitu, karena kita di utara, kita ini banyak masalah, tapi kita ini kayak minim banget tuh sama pengetahuan-pengetahuan, kan awalnya gitu ya. Nah jadi gue dulu tuh kerjanya kalau mulai pertemuan Kirju, ya gue bersyukur sih punya suami yang ngerti ya. Dan gue juga belum ketika itu nggak banyak duit juga sih, tapi nggak tahu ya kalkulator Tuhan ya. Jadi gue tuh datang tuh pasti harus ngasih makan semua gitu. Beliin mie, beliin gorengan, pulangnya pada nggak punya ongkos. Jadi gue juga harus bayar sampai Nurdin mah gampang tuh kasihan, terus dia naik sepeda. Bannya kempes. Nah berarti minta duit juga untuk sepeda lebih mahal. Gue bilang besok lu mendingan gue kasih ongkos untuk itu, nggak usah bawa sepeda lu lagi. Minta ongkos ya? Ya lalu masih ingat, lu juga kan makan gua. Apaan? Jadi dulu tuh apa ya, Ican juga suka nginep dulu di rumah gue ya. Numpang ngetik di rumah Bu Retno, inget banget. Belum banyak PC kan, ngeprint, iPad, belum brand-nya. banyak. Kalau mau ngetik harus di rumah Bu Retno. Iya, ngeprint di situ. Terus juga dulu tuh Ican bahkan waktu dia mau ngelanjutin kuliah itu, gue ingat banget sih, dia tidur di rumah gue tuh. Untuk karena rumahnya di Bekasi jauh. Terus juga waktu apa ya daftar perguruan tinggi ya Chan ya. Gue bilang lu harus daftar, nggak punya duit pun ya udah gue bayar daftarnya doang. Waktu itu 35.000 apa ya Chan zaman itu ya, gue lupa. Saya yang bayar, Bu. Saya baru ngomongnya sekarang gitu. Sultan beda. Terus tuh apa ya, kalau ada anak-anak itu misalnya di rumah gue ya makan apa yang ada. Kalau nggak ada tuh gue selalu nyediain mie instan ya. Pernah suatu hari telur udah sisa itu harus buat anak gue dimakan mereka gitu. Termasuk isi dalam kulkas. Jadi tuh ya kalau gue dimanapun rumah gue, mereka tuh pasti datang ke rumah gue sih. Nah terus kita mungkin yang agak karena kita pernah ke Bali ya, Ana ya. Ke Bali, ya Agung juga ya. Sama Heru juga ya waktu itu ya. Kita pernah ke Bali, sama Ican. Terus juga naik bis ya Gung, lu kan. Dan kayaknya sejak itu Agung kepingin jadi supir bis tuh gara-gara itu. Iya betul ya Gung ya. Kalau nggak salah sih gitu ya. Jadi kalau sekarang setelah 25 tahun berarti udah perak ya. 25 tahun mereka sekarang semuanya udah punya anak. Agung bahkan udah S3. Gue udah punya cucu, yang lain baru punya anak. Sementara Agung itu gue aja masih S2, dia udah S3. Yang nyuruh sekolah tinggi-tinggi gue kalah sama dia. Nah yang lain nggak tahu kenapa kok semuanya di pendidikan. Gue juga kaget sih ya, mayoritas di kita tuh di pendidikan. Mungkin karena yang dilihat itu figur guanya, karena gue dekat sekali gitu dulu mungkin ya, jadi berpengaruh juga ternyata sama binaan, karena kita bertahun-tahun bareng-bareng sih ya. Jadi orientasinya ke sains sih Bu. Ke sains ya akhirnya ya. Ke sains. Iya betul, dan dulu pun nobar pun kalian datang ya ke rumah gue ya, dulu nobar apa gitu ya, bola atau apa ya. Pasti datang Mbak itu. Kita datang. Gue inget banget deh, dan itu kayaknya udah apa ya, kita sih selalu bareng-bareng gitu yang gue inget ya, sampai dan suami gue tuh bisa menerima ya. Bisa menerima. Atau gue nggak tahu ya, tapi bener-bener kalau selain dia gue nggak tahu ya, mungkin akan ribut juga ya, karena kan udah duit terbatas, gue banyak pengeluaran. Udah gitu banyak anak-anak pula kan kita-kita. Dan tiap tahun nambah bukan berkurang gitu ya. Tapi gue senang Gampo udah jadi mampu ya, teman-temannya yang lainnya juga gitu ya. Artinya kita semua berkembang bersama. Gitu aja sih Gung.
Tenang ya. Terus dari Ayu apa Sugi? Sebenarnya bagus sih momennya lu sekarang pada minta maaf deh sama Mbak Retno. Karena momennya Ya, lebaran dari nih. sekian berhubungan 25 tahun lu belum pernah sama sekali ngucapin permohonan maaf. Perasaan udah deh. Ngambil makanan di kulkas lu pernah jujur? Oh ya Indomie sama telur ya. Nah. Gitu ya. Malam-malam. Terus Ya, kalau nggak salah pengakuan dosa lah, pengakuan. Bukan, pagi-pagi Ulfi kan nangis tuh mau sarapan tuh. Ingat gak sih Mbak? Ingat gak sih Mas itu kan? Telur ya. Itu dimakan sama Ya. Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Iya. Kalau waktu kita dulu nyusahin, tapi intinya terima kasih Mbak jadi sosok. Enggak nyusahin juga, emang kebetulan yang lebih Iya. mampu gua saat itu. Paling tidak kita sampai saat ini kalau nggak ada Mbak Retno kita nggak ada apa ya istilahnya itu jalur atau akses buat kita masa Minimal. depannya kayak apa minimal Iya, figur lah. sosok Figur. Mbak dari Mbak Retno dari kita sekarang. Dan siapa sangka sih Cecep sekarang jadi ustadz ya kan? Siapa tahu. Cuman nggak pernah dipanggil ceramah, saya heran saya juga. Kenapa ya? Tapi sebenarnya yang membentuk kita tuh lingkungan. Iya, Jadi kita kan gini, yang nentuin kita maju apa enggak tuh teman Iya, teman kita gitu. Jadi salah pilih teman tuh yang bahaya. Jadi kita itu karena berteman bertahun-tahun sama dengan orang yang itunya sama ya. Saya ini sama ilmu pengetahuan, sama itu kayak gitu-gitu. Jadi kita majunya juga menurut gue sih bareng gitu. Artinya karena penting banget berteman dengan siapa gitu. Mungkin kalau Agung dulu nggak pernah ketemu kita, ya Agung belum tentu jadi dosen loh menurut gua. Mungkin benar-benar jadi supir bis. Ican juga kalau nggak pernah bertemu, kan Ican ini kan di sekolah swasta ya waktu itu ya Chan, SMA Tanjung Priuk, dan mungkin kalau lingkungannya dia tidak bersama kita, beda bentuk juga. Oh, supir angkot. Ini kalau lu juga ya, Cep. Kalau lu nggak bergaul sama kita, karena dia, ya dia merah, rapot merahnya itu banyak waktu itu. Zamannya ketua OSIS itu saya itu. Tapi sejak dengan kita kayaknya terperbaiki. Sia-sia saya nginep. Kesenggangannya malu sebagai anak kir kan lu. Nah, iya. Gitu betul Gi. Kalau Sugi gimana lagi? Melihat perkembangan teman kan udah lama-lama nih. Sadar nggak sih kalau kita ini udah tua banget itu atau gimana? Gue kira umur berapa? Ya, sebenarnya beda sama kalian ya paling enggak 10 sampai 15 tahun doang ya. Agung Juli 44-nya, ya Gung? Iya benar. 44. Jadi sebenarnya dia belum ngaku ya. ya sebenarnya kita tuh 25 tahun berteman walaupun mungkin nggak ketemuan ya. Tapi kita ngerasa Masih terjalin lewat grup gitu ya. iya, dan kita ngerasa tetap ya kalau ada saatnya ngumpul ya kita mau ngumpul gitu. Artinya kan kalau nggak ada rasa gitu mungkin nggak bisa juga gitu. Siapa yang nyangka kan Bu, kita ketemu ya Bu di sekolah. Oh iya, gua jadi narasumber di sekolahnya dia, dan gua nggak tahu itu sekolahnya Ayu, nggak tahu. Kalau aku tahu, karena kan Kak dia tahu gitu siapa yang kan. diundang, tapi kan kalau aku jelas nggak tahu. Nah pas aku datang terus Ayu nyapa gitu. Awalnya dia nggak nyapa dulu, karena kan MC-nya Karena beda. Ayu udah dia. Ya, terus kan ada MC. Benar. Baru setelah itu dia jadi moderator, begitu. Dan gue yang ngomong bahwa gue tuh kenal Ayu gitu di dalam forum itu gitu. Dan gue sering kali sih ketemu dulu anak-anak kir, terus dia sekarang jadi guru banyak juga. Tapi ya gue nggak terlalu ingat tentunya ya. Jadi dia mengenalkan diri terus oh iya gitu. Tapi kalau kalian nggak mungkin nggak gue ingat sih. Di levelnya pokoknya nggak ingetnya pas di bawahnya Ican apa ya? Sainnya itu. Jangan lupain Bu, jangan Bu. Tapi kalau kalian tuh gue ingat gitu. Maksudnya ketemu dimanapun. Kita kayak beban. Iya. Dan gue mengurangi ya. Dan gue inget banget sama Ana itu kenal sama ibunya juga. Karena sama Ana tuh dulu pesen lemari, pesen apa sampai sekarang lemari gue masih ada. Masih ada. Pesen sama Ana. Awet. Kita pesan aja nih. Gak ada ya sekarang. Udah habis, udah tutup, bangkrut. Ya ibunya kan udah MC Mama Cucu. Perumahan yang di daerah Podomoro tuh. Ini siapa? Punya Podomoro. Punya Ya gua gitu ya. Jadi menurut gue ya mudah-mudahan sih silaturahmi kita tetap ada gitu. Mungkin kita juga nggak tahu ya. Nah alhamdulillah di antara kita sih sebenarnya belum ada yang menghadap Allah. Alhamdulillah ya Allah, jangan ya Allah, jangan dulu ya Allah. Tapi kalau
ya artinya kita semua mungkin akan, ya kan, pasti kita semua akan kembali. Tapi alhamdulillah sampai situasi ini kita masih bisa sama-sama. Mungkin dulu pernah ada kesalahpahaman atau apapun di antara kita, ya tapi kita ternyata bisa saling memaafkan sih sampai hari ini. Ya, terlalu kapan Laksono. Makasih ya. Sorry teman kita duluan karena ada keperluan. Emang direkam? Direkam. Oh ya udah. Oke. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu kayak sambutan aja. Gua dulu masuk itu. Jadi Mbak, gua dulu tuh diajak Kirju sama Cecep. Oh malah dia yang ngajak gue ke balikan. Iya, saya diajak sama Lucy, sama Udo. Iya. Nah Udo, nggak tahu diajak siapa tuh dia. Oh, gak jelas. Itu putus infonya. Jadi tuh Mbak, di dalam hidup gua tuh ada dua. Karir di Kirju awal masuk sama Cecep. Kalau awal karir gua jadi dosen sama media, ya gara-gara Mbak Retno kepercayaan gua selain ngajar sama jadi dokumentasi tuh. Nah, itu di dalam hidup gua. Nah, sekarang zamannya lu sama gua dulu kan kita sering yang namanya Syuting di mana di ngintilin Kirju. aja dia kalau saya syuting bikin video Kirju. Nah, terus kita bikin film, ya kan ada hasil karya tuh. Nah, sekarang lu gimana tuh yang bisa lo jadi kesan lo gimana pada saat jadi kameramen waktu itu. Gue diundang di acara kementerian kan. Iya. Pas TV lu kan yang Iya, diberikan itu. Mention. Dia tahu nggak kameranya nyorot gue terus dong. Yang lain gak disorot tuh. Semua orang juga bingung kenapa kameranya ke gue melulu kali ya. Itu kan live. Jadi tuh dia ngambil gue mulu. Gitu. Enggak, gue udah ngomong, gue bilang PD-nya itu kakak gue ya. Oh, kakak lo, gue iya. Yaudah gue take, tenang aman gitu. Jadi orang yang nonton kan banyak teman-teman guru ya. Tapi itu guru ya, ada banyak berkali guru-guru. guru apa. Nah, teman-teman guru tuh pada bilang, kenapa kameranya guru mulu gitu. Terus dibilang ini karena guru orang terkenal katanya. Dan gue nyamperin ke atas kan, gue salim gitu kan. Nah, pada kaget semua. Ini kan tiba-tiba salim. Tapi gue nggak tahu kalau mau ketemu dia. Tiba-tiba Itu di aja. studionya lu ya? Iya, waktu yang itu di ya? Taman Mini, Mbak. Ya gitu, Cep. Nah, itu di Kirju gimana lu bikin film terus lu ngedit tuh kan, nginget di sekretariat segala macam, bikin Jadi video kalau klip. Cecep nih ada kaitannya sama Uhuy itu kan? Iya, di Pernah acara terlibat Uhuy, ya? iya pernah Iya. terlibat. Nah, sekarang lu gimana? Komen. Lu tuh gimana? Cerita lu dulu. Saya kan relawan. Ih, sama gue juga Kadang relawan. dibayar, kadang kagak. Maksud gue, Oh, si kelasnya. waktu itu lu ngendel anak-anaknya bikin film Kirju ngedit tuh gimana? Ribet nggak tuh? Terus lu sekarang jadi dunia seperti ini gimana caranya lu? Ya pokoknya itu Ya, deh. ya intinya. awalnya sih masuk Kirju cuma ikut-ikutan doang ya, namanya yang ngajak ya ciwi-ciwi gitu kan ya, anak-anak muda tahu sendirilah, kenal cewek-cewek baru gitu kan, ya udah, ya masa itu tuh bukan lagi berpikir mau belajar, ya udah berorganisasi dulu, kenal sama teman-teman dari sekolah lain gitu kan. Di sisi lain ya dengan waktu itu kita ngegandain CD ya Bu ya, ngedit video juga kan. Nah dari situ Agung ini sering ikut syuting bareng waktu zamannya spontan ya Uhuy. Iya, sekarang malah nih di MNC malah dia nih. Nah begitu juga ya bergaulnya dengan Bu Retno yang notabene di dunia pendidikan, ya akhirnya beliau pun nyemplung di dunia pendidikan, artinya udah satu paket lah ya. Gue beli handycam, ingat ya waktu itu? Iya, ya? handycam masih zaman handycam gede tuh, segede gaban itu kan. Itu ya, lo ingat kan? Iya, Komputer handycam. yang Kirju yang dia ngedit itu dari kita beli atau gimana sih, Mbak? Gue lupa ya. Itu kemana tuh komputernya tuh? Nggak tahu. Yang Coba tanya Ican, curiga saya waktu nih. itu kita beli, Itu udah kemana? gitu kita ada lampu, kita juga hilang tuh semua. Fotonya dia nih semua, Mbak, ada semua tuh di filenya dia tuh. Tapi setelah dibawa yang ke bawahnya tuh banyak yang gak jujur Iya. sih menurut gua. Kita aja sebenarnya yang bisa bertanggung jawab, amanah gitu, lebih itu kita. Tapi Mbak dia Kita kan tuh beli yang itu hilang. Jadi, kita beliin dulu. makanya Mbak itu Iya kan? itu komputer itu cikal bakal kita orang-orang yang bisa pertama belajar dari dia ngedit nih, teman-teman juga udah bisa ngedit tuh kan, dulu kan Cep bikin Iya. dokumentasi semua kan, semua dokumentasi aktivitas Kirju kalau nggak salah dia edit sama Cecep kan. Ini kan Menggandakan itu menggandakan dia pasti CD, apalagi Cuma banyak. dan apa ya, bisa berkembang dapat penghasilan juga ya Cep waktu itu ya. Iya. Ya intinya kalau tips buat teman-teman semua ya, terutama yang mungkin masih saat ini masih prosesnya masih belajar. Intinya ya betul tadi kata Bu Retno bahwa agamamu tergantung agama temanmu, maka berhati-hatilah atau memilihlah dalam berteman. Nah, alhamdulillah terbukti di Kirju ini ya semua keberkahan itu dapatlah teman-teman semua kan, berawal dari kenal Bu Retno yang menginspirasi kita semua, sehingga walaupun mungkin saat ini kita sudah tidak satu payung lagi, tapi kita masih tetap eksis di dunia pendidikan tentunya untuk memberikan
edukasi kepada teman-teman yang saat ini membutuhkan banyak ilmu yang tentunya masing-masing kita bidangnya berbeda-beda, tapi intinya sama, memberikan pendidikan yang apa ya? Lanjutin, lu udah bisa ngomong tadi. Lu udah Tapi bisa ngomong. kayak si Ana tadi bilang sih, kita semua tuh bergerak di bidang ilmu pengetahuan. Iya benar saya. Wah, dengan cara-cara yang beda kayak dia kan dia konsisten betul ya. Iya. Dari dulu tuh ngedit apa lu kan jadi mumpuni di situ ya, sampai punya studio sampai Iya, apa. betul. Artinya emang digeluti terus Fokus. lu juga kan. Akhirnya lu jadi kameramen, terus lu dosen juga ngajarin Ngajar, itu gitu kan. Betul, Mbak. Ilmunya bertambah terus. Nah, sementara Ayu misalnya sama Sugi. Sugi sama Ican itu kan kemudian di sekolahan. Iya betul. Artinya ya apapun tugasnya ya Gi ya, mau operator, mau guru ya. Iya. Artinya kita semua Background-nya dari pengetahuan. awalnya sama, background-nya Sama. sama. Cuman apa pengembangannya kita mungkin jalurnya yang berbeda-beda. Beda-beda. Bu. Mungkin kalau teman-teman kan lebih ke pendidikan gitu. Kalau aku mungkin sebetulnya sih Kirju itu punya peran besar banget Ibu. Jadi karena yang menang lomba itu jujur aku tuh bisa masuk di Perbanas Kuningan. Jadi waktu itu persaingan masuk akuntansi Perbanas itu kan waktu itu di Kuningan tuh kan nomor 1 ya akuntansinya. Nah, Dan dapat aku beasiswa bisa lu ya? masuk itu tuh gara-gara sertifikat lomba gitu akhirnya. Dan di situ juga bisa dapat potongan diskon jalur prestasi. Sebenarnya kalau dari tes gitu mungkin 50-50 masuk atau enggak, tapi karena aku kasih sertifikat ternyata bisa lolos itu. Jadi nih punya nilai plus gitu. Jadi ya Masya Allah, jadi dari situ kita punya jalur khusus. Dari situ baru alhamdulillah kemarin pas saat itu karena kita punya interest sama pendidikan, aku juga di Marunda tiap hari bikin rumah belajar untuk anak-anak di Marunda. Oh Jadi, iya benar-benar. gitu. Jadi kita punya jalur yang berbeda tapi visi misinya sama untuk mengembangkan Dulu itu pendidikan. ngajarin gitu. bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Iya. Aku juga ngajar bahasa Inggris di Marunda. Iya nanya kita buku belajar, rumah belajar itu yang di Iya. Marunda ya. Ya Allah gue lupa nggak kepikiran. Rumah Ini. belajar di Marunda. Yang di rumah Di sakit Marunda. Patala tuh ya nggak salah. Dan ya. waktu itu sempat diliput banyak Sampai media. orang bener tuanya sih, lupa kan. berterima kasih, ada kadang Sungai tiram. kasih ikan asin, sayur, jadi sebagai bentuk terima kasihnya dari situ. Padahal itu jauh banget ya. Iya benar. Ini jauh banget ya. Beda lah sekarang ya. Sekarang udah ini Bu. Asli Pak, gue juga gak kepikiran nih, bener di Marunda ya, bener ya Naya. Dulu. Lu masih inget aja. Kita syuting robot itu ya. Iya sih robot itu di Marunda, inget sih. Jadi orientasinya waktu itu kan bukan materi, tapi memang benar-benar kita punya Belajar. ilmu. Belajar. Waktu itu aku juga nggak inget itu mau dibayar mau enggak, ya udah pokoknya aku punya pengetahuan kelebihan di bahasa Inggris, ya aku ngajarin anak-anak Marunda Iya. bahasa Inggris gitu. Jadi ya kita punya nilai yang berbeda-beda tapi punya tujuan yang sama, ngasih ilmu gitu. Jadi nggak harus materi. Lo gitu. kalau nggak gaul sama dia mungkin lo nggak jadi kameramen. Iya, apalagi, gitu Mbak. loh. Dia kan tukang gitar bu, ya kan cuma nyanyi cinta-cintaan dulu. Betul ya. Dan itu dia biasa jadi MC. Iya. Kita ngamen bareng dulu ya. Tapi intinya gini sih bu, saya punya usul sih sebetulnya ya, mungkin supaya kita nggak ketemu nih hanya setahun sekali, itu pun susah banget ngumpulinnya ya. Ini kan dari masing teman-teman ini kan sekarang ini mungkin Hanya di grup WA doang. iya, dan lagi kan perkembangan ilmunya juga berbeda-beda tapi masih di dunia pendidikan. Bisa nggak sih kita bikin satu momen lagi yang seperti Kirju juga, terutama kita ingin mencerdaskan anak bangsa dengan menggabungkan masing-masing dari teman-teman yang memiliki ilmu untuk diberikan ke mungkin daerah-daerah terpencil yang membutuhkan pendidikan. Apa contohnya apa? Ya misalkan daerah-daerah yang terpinggirkan yang memang membutuhkan ya SDM yang berkualitas lah untuk mengisi pendidikan di sana. Kira-kira ada nggak sih Bu Peluang kayak gitu. yang Mbak. peluang Kalau seperti misalkan itu? bikin kayak gitu peluang yang dimaksud Cecep. Gue nggak tahu lah ya, tapi mungkin kayak relawan ya mau jatuhnya ya. Kalau sekarang sih anak sana kalau ditanya gitu mau cita-cita apa kan banyak juga pengen jadi konten kreator ya. Itu dia. Mungkin itu ya, jadi artinya bisa aja sih, tapi kan memang nggak harus kayak model Kirju kita ngumpul ya. Sekarang kan memang bentuk kita berbaginya tuh banyak gitu. Kalau kayak gitu gue nggak paham juga sih kalau sekarang yang kayak gitu-gitu gimana. Karena Kir sendiri udah nggak ada kan. Iya sih, bener. Udah cukup lama nih kita, bukan kita nggak mau, tapi memang secara anggaran nggak ada, secara itu juga di bawah naungan siapa kita nggak tahu. Dan udah nggak ada tempat ngumpul lagi. Jadi emang ya kita tuh kayak mengenang doang sih tersisa. Iya. Oke Mbak, berarti kalau kita review sedikit, jadi Kirju itu punya banyak potensial ya.
apa yang kita gali, yang kita belajar sampai saat ini ternyata Dan bermanfaat. mungkin teman-teman yang merasakan manfaat Kirju itu kesebar-sebar ya, cuma kita Iya. nggak terhubung. Iya. Betul. Nah, kita terhubung karena memang kayaknya di angkatan kita tuh kita begitu dekat. Iya, betul. Begitu dekatnya tuh karena kenal keluarga. Iya. Kalau yang baru-baru itu kan kita nyaris enggak, setelah kita punya kesibukan masing-masing ya. Betul. Setelah aku jadi kepala sekolah, setelah aku jadi KPA ya aku udah nggak terlibat. Iya sih. Nah, itu juga memberi jarak gitu dan udah nggak begitu kenal. Dan dulu kan kita tiap tahun pasti kumpul, sekarang kan enggak, karena kita punya keluarga, pulang kampung, mungkin di keluarga istri atau di keluarga suami gitu, jadi berbeda banget gitu. Dan kita kan nggak pernah ngeributin urusan pribadi masing-masing Betul. nih, ya, gitu nggak pernah gitu. Tapi mungkin kalau menurut aku sih ya, mungkin gak sih kita tuh family gathering, ketemu semua Oh, di iya. sebuah tempat, misalnya di puncak atau di mana lah ya, nggak usah mahal-mahal, tapi kita bisa ngumpul bareng gitu. supaya ada Sekarang connect lagi gitu. sekarang banyak villa yang untuk rame-rame Rame-rame, gitu, iya, 20 besar. gitu, tempat tidurnya ada semua, mungkin bawa keluarga gitu. Boleh tuh. Dan itu diambil waktunya di masa-masa libur anak sekolah ya. Jadi tinggal disesuaikan para suami yang mau cuti, ambil cuti di hari itu gitu loh. Sabtu Minggu aja kan, nggak usah Oh iya, lama-lama. jadi nggak usah nginep ya. Nggak harus nunggu liburan. Liburan malah penuh, macet. Menurut aku lebih baik malah Sabtu atau Sistem itu Minggu. lebih susah jadinya. Tinggal bikin ada PIC-nya aja siapa, Nah, lalu kita bayar bareng. Benar, Mbak. Bayar gitu, kitanya semua bayar. Kalau dulu kan dibayar sama gelanggang, sekarang kita harus Dulu gelanggang, sekarang gelandangan. Oh iya, kan semuanya Gi ya. Udah ada masanya, dulu Udah masa. dibayar, sekarang kita bayar. Ah, benar. Dulu gua donatur, ada kegiatan dia. Kalau menurut gua sih, ya kita bayar aja masing-masing. Jadi itu biar nggak membebani. Betul Ya, sekali. Artinya kita kalau memang kita bawa segini ya kita harus paham gitu, dan nanti kita kan bisa tuh misalnya kalau makanan bisa bareng-bareng karena di Sentul di mana banyak kok tempat Iya, banyak. staycation model gitu yang kita bisa ngumpul bersama Bareng-bareng. keluarga. Boleh. Jadi kalau misalnya yang kumpul banyak alhamdulillah, tapi kalaupun enggak misalnya nih ya cuma kita, kalau kita semua pada bawa itu kan juga banyak gitu loh. Oke, sebelum closing, kita mau satu-satu yang paling berkesan apa dalam diri dia selama seumur hidup dia untuk ikut terlibat di Kirju sampai sekarang. Kalau saya yang berkesan dari saya dulu nih, sebelum kita closing, kalau saya adalah yang paling berkesan adalah kegiatan LDP sama jadi dokumentasi. Kalau Ana? Dari kaca. Ayo. Atau Marunda tadi. Oh ya, yang paling berkesan itu pertama lomba itu tuh benar-benar jadi kayak momentum banget, itu jadi batu loncatan supaya punya prestasi-prestasi yang lain. Terus kedua bisa dengan nggak kepikiran itu masa SMA bisa ngajarin bahasa Inggris gitu kan ke anak-anak. Terus abis itu ngajarin anak-anak SMA, SMK ya Bu ya. Jadi Dan pas di kuliah kita fasilitator. juga jadi terbiasa nulis ya. Iya benar, dari lomba itu saya jadi suka menulis, bikin mengikuti banyak lomba karya tulis ilmiah, LIPI dan sebagainya. Jadi itu benar-benar awal mulai itu dari KIR itu sampai membentuk prestasi-prestasi yang lain itu dari awalnya dari KIR gitu. Oke, kalau saya adalah LDP sama dokumentasi. Prestasi dari apa tadi? Jalur lomba ya? Iya, jalur Lomba sama ngajar bahasa Inggris. Lomba sama ngajar. Sekarang ayo. Ayo. Apa ya? Arti keluarga kali ya di Kirju gitu. Karena ya benar, kan emang keluarga Cemara Kak gitu. Jadi Iya kita tuh musuhan. iya, Tapi baikan gitu. Tapi sekalinya ketemu bisa ketawa bareng gitu kan. Ini tapi rindu ibaratnya gimana ya, keluarga sudah 25 tahun tapi nggak putus. Nah itu kan, nah betul, yang Dan gue suka ngomel ya. keluarga, iya Tapi benar. ya dia mereka tetap aja Tetap sayang gitu kan sama murid lo kan, iya benar kan. Ayo. Iya, pokoknya Kirju itu keluarga. Yang berkesan itu keluarga. Jadi sampai kapanpun ya nggak akan lupa gitu, dan nggak akan hilang dalam ingatan. Udah intinya itu keluarga. Jangan lupa, dikasih dulu. Sugi aja dulu. Sugi. Apa nih Kak Agung? Apa yang terkesan? Kalau gua kan tadi Ana udah, Ayu udah. Apa? Kita sih sering banyak kegiatan dulu ya, dari LDP, seminar, terus juga kadang kita ngumpulin dana terus disumbangin ya kan ya. Pernah bakti sosial, ya kalau kebanjiran seringnya sih ke daerah sono, emang Marunda, Penjaringan ya. Padahal kan dulu mah Grab nggak ada ya. Naik apa kita? Losbak. Pick up, iya.
supirnya selalu Kak Agung. Siapa aja tuh supirnya kita tuh? Kanto. Iya, iya, yang bisa nyupir dulu kan bansos. Seminar kita sering ngundang pembicara kan. Jadi kumpul tuh semua SMA diundang. Oh, nggak bisa dong, apalagi kepengurusan. Rapat melulu sampai malam ya. Kalau nyiapin acara ya. Iya, sampai orang tahu, orang tua sampai pada kenal gitu, temennya siapa aja gitu. Tapi dari zaman SMA sekarang masih kontak nggak angkatan kamu yang dikit tuh? Enggak ya? Siapa Roro ya? Woro dulu. Woro enggak, Woro los, Indra, Indra, adanya Indra, yang lain itu los kontak. Sekarang terakhir Dening Baratno, selain ngurus anak yang bandel-bandelin terus alhamdulillah bisa jadi sukses, sekarang Baratno apa yang berkesan nih? Apa ya? Kerja aja nih. Bandel, gue gak ngerasa bandel. Enggak sih, Ini sama enggak ya? Iya, kita anak baik. Mayoritas anak Kirju sih anak baik ya. gua anak baik alhamdulillah. Anak baik kita. Sebandel-bandelnya misalnya kayak Agung Dan kan. zaman dulu juga belum pada ngerokok, Bu. Iya. Rusaknya pas di dunia kerja aja kali itu. Habis Sebandel-bandelnya anak di Kirju tuh nggak melakukan tindakan kriminal ya. Misalnya kayak maksudnya setidaknya di angkatan kalian ya, misalnya mencuri, ngambil apa, nggak pernah kita kan. Kalau susah ya kita nggak akan ngelakuin hal-hal nggak ada yang ngelakuin itu gitu. Nah menurut gue sih, gue ingat banget deh dulu ada anak Kirju, awalnya itu kenal sama gue tuh dia nyopet gue di Metro Mini gitu. Dan gue nggak pernah cerita loh ya. Nah pas dia ngambil dompet gue, padahal dompet gue tuh nggak ada isinya sebenarnya. Maksudnya nggak ada isinya tuh nggak banyak gitu. Nah gue tahu dia yang ngambil gitu, tapi terus dia turun di mana gue ikut turun. Terus gue bilang, ada tuh nggak ada duitnya sebenarnya dalam arti kalau dia butuhnya banyak gitu. Nah terus gue bilang sekolah apa enggak gitu. Gue nggak marah sama sekali sama dia. Sekolah apa enggak, terus mau enggak kumpul di KIR gitu. Jadi gue yang memperkenalkan ke dia dan gue nggak pernah cerita loh kepada siapapun gitu. Jadi gue akan merahasiakan dia gitu. Nah dia kemudian bergabung sama kita dan dia aktif. Dan sebenarnya dia sekarang sudah artinya dari sebuah tindakan kriminal yang sebenarnya dia butuh ya. Karena kebutuhan, bukan untuk mabok. Jadi sebenarnya dia butuh gitu. Jadi gue ngeliat kalau dia butuh berarti sebenarnya dia ngelakuin itu kan untuk makan ya. Jadi menurut gue kayaknya dia harus berada di lingkungan yang baik. Kalau dia kemudian di lingkungan yang buruk seperti dia lingkungannya dia yang saat itu, kayaknya dia nggak akan berubah gitu. Dan dia mau gitu. Jadi pas hari Minggu dia tuh datang gitu, laki-laki ya. Dia datang, terus hanya gue nyambut dan dia kan sekolah. Memang dia sekolah. Gitu. Jadi nggak ada yang tahu siapa dia dan gue nggak pernah menceritakan apapun pertemuan dengan dia gitu. Nah, dan gue membuktikan ini aja sih ya, bahwa lingkungan yang baik itu akan membawa orang. Jadi gini, kita bergaul dengan 4 orang baik. Kita yang kelimanya, kita akan jadi baik yang kelima. Padahal dulu kita nggak baik gitu. Terus kita tuh kumpul dengan 4 orang sukses, kita akan jadi orang kelima yang sukses. Jadi nular. Jadi menurut gue kenapa penting lingkungan yang positif. Pengasuhan positif juga begitu gitu. Ada anak di Kirju juga mengalami kekerasan di rumahnya. Nah tapi dia ngelihat pas di lingkungan kita itu tanpa kekerasan. Gitu, jadi marah pun nanti ada kata minta maaf. Dan ketika dia tuh ngerasa dihargai, dia cerita sama gue gitu. Dan disitulah dia ngerti artinya tidak menerima kekerasan. Kekerasan kan bisa verbal. Gitu, dia dibanding-bandingin sama keluarganya, dia ngalami pukulan dan lain. Jadi dia berubah gitu. Nah menurut gue memang penting banget sih circle positif gitu. Jadi KIR ini sayangnya nggak bertahan ya. Andaikan dia ada terus, sebenarnya dia akan menciptakan lingkungan positif yang bisa orang tuh tadinya negatif ketularan sama kita. Gitu, itu bisa gitu. Karena sepanjang gue ini ya, gue nggak pernah sih anak-anak yang curhat sama gue terus gue emberin gitu. Nggak pernah gue. Jadi
orang yang cerita sama gue, yang gue ngerti, aturannya gue simpan aja. Terus gue kalau ngasih sesuatu, jadi ada yang nggak bisa daftar untuk PTN waktu itu gitu. Terus nggak bisa karena nggak punya duit. Emang nggak punya duit gitu. Terus gue sendiri nggak banyak duit. Terus berapa? Segitu. Gue ngasih gitu. Terus juga ketika pengumuman dan dia dapat, gue adalah orang pertama yang dia kasih tahu gitu. Karena dia ngerasa kalau nggak terus waktu dia uang masuknya kurang, dia pun ke gue. Dan suatu hari ketika gue sebenarnya nggak pernah bilang gue nggak kurang uang, nggak. Tapi mungkin gerakin Tuhan ya. Tahu-tahu dia datang dan dia tuh memberikan uang ke gue dengan mengatakan mengembalikan. Jadi dihitung inflasi. Kan nilai inflasi itu kan dulu nilainya segitu, sekarang tuh jadi gede. Dan saat itu gue lagi butuh gitu. Waktu itu gue ingat banget kalau nggak salah, kan gue juga pernah jadi kontraktor yang ngontrak di awal-awal. Tentu gue pernah gitu ngontrak dan lain-lain gitu. Tapi waktu itu nggak ngontrak, itu soal gue lagi bangun rumah yang gue beli. Terus tahu-tahu tuh dia datang dan dia bilang ngasih uang ke gue itu ngembaliin semua yang pernah dia terima. Kan gue nggak pernah mikir kembali, nggak pernah. Dah kan gue nggak ingat. Tapi dia tuh ingat setiap detailnya. Misalnya dikasih gue punya uang nggak gitu. Jadi tuh gue nanya kata dia. Terus gue ngasih uangnya padahal nggak seberapa loh. Tapi dia menghitung karena sekarang dia sudah jadi dia memang masuk ke akuntansi. Dan dia ngambil ekonomi bisnis apa gitu ya S2-nya. Jadi dia tuh udah ngerti gitu. Itu anak Kirju loh. Tapi dan gue bisa ketemu anak Kirju di kementerian di mana. Ketemu sampai di BNPT. Dan gue nggak ingat, dia ingat. Gitu. Dia salam. Pokoknya kalau ada orang salim sama gue tuh pasti murid. SMA 13 atau Kirju. Tapi Kirju dengan lingkungan yang tidak gede. Tapi gue nangkep orang-orang yang berhasil, orang yang mungkin di keluarga nggak dihargai, kurang kasih sayang apa, pas kumpul sama kita tuh kayak keluarga yang Ayu bilang, gitu loh. Jadi yang punya keluarga pun sama kita juga hangat, karena kan emang dia juga udah apa ya, kita tuh kita ingin bahagiain orang tuh nggak bisa ya kalau kita sendiri nggak bahagia. Iya betul. Iya kan prinsipnya gitu ya. Jadi ketika kita di Kirju ngerasa dihargai, punya prestasi, kan kita bahagia ya. Secara eksistensi harga diri kita tuh terpenuhi. Jadi punya value gitu ya. Jadi kita tuh positif jadinya. Nah gitu sih. Makanya sayang banget sih yang kayak gini-gini tuh nggak ada ya. Kalau gue sih gitu ya. Gue ngerasa bahwa gue nggak pernah narok kebaikan itu gue mikir kembali, nggak pernah. Tapi ternyata Tuhan mengembalikan dengan caranya. Makanya kalau berbuat baik menurut gue ya, apalagi untuk kepentingan anak-anak apa gitu ya, berbagi nggak usah mikir. Karena ternyata kita itu ketika kita berbagi ya, padahal kita sendiri nggak berlebih, itu sebenarnya Tuhan mencukupkan loh kemudian. Nggak tahu kenapa ya, padahal kalau dihitung gaji gue sama gaji suami gue dulu kan gue PNS zaman dulu kan nggak ada TKD. Dan gue harus membiayai kalian semua gitu sebenarnya. Di setiap minggu gue nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi gue naik bis gitu sih. Sudah disampaikan sama Bu Retno terkait mata rantai yang terputus ya. Kirju itu kan mata rantai yang sudah terputus. Nah harapannya sih jangan sampai mata rantai berikutnya terputus, yaitu mata rantai anak-anak kita, dimana orang tuanya ini, mak bapaknya yang udah bersahabat bahkan menjadi keluarga, iya jangan sampai terputus ukhuwah Islamiyahnya. Jadi paling tidak ada yang meneruskan kelak anak-anaknya. Makanya tadi rencana Bu Retno kan mau ngadain family gathering, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, di mana nanti ya dana urunan barang-barang lah. Ada yang lebih-lebih, silakan mau ngasih berapa sih ikhlasnya, nanti Agung yang nombokin. Juga jadi datang kalau kita benar-benar bayar sendiri. Iya. Iya benar. Harus gitu, bukan karena kan nggak ngandalin orang. Paling tidak di kedepannya anak-anak kita bisa melanjutkan persahabatan tersebut ya, entah nanti mereka mau bikin apa gitu kan, yang bisa jadi bisa lebih daripada orang tuanya. Itu aja sih sebetulnya. Kesan lo selama di Kirju apa yang paling apa yang berkesan dari gua kan tadi lo apa lebih apa berkesannya? Tadi kan keluarga, dia bisa ngajar bahasa Inggris di kegiatan LDP, lo apa? Banyak ya, sampai detik inilah berawal dari sana semua. Mulai dari Kirju, kemudian kita ikut siaran radio. Saya dikenal,
Saya dikenalkan sama salah satu orang yang endorse di situ, kemudian saya diperkenalkan dengan TV-TV lokal di daerah, sehingga dari situlah perkembangan ilmu. Ya itulah awal mula, semua itu saling berkaitan gitu loh ya, seperti Agung aja kan. Awal mulai ikut-ikutan syuting, sekarang malah kerja di TV beneran dia. Saya malah buka servis TV di rumah, kebalikannya. Itu sih. Oke. Kayaknya seru nih kalau mau dipanjangin kita bisa sampai 16 sampai pagi ya, 16 jam lebih. Yang nonton bosen. Bosan. Mukanya itu lagi. Intinya sih keluarga itu aja sih cukup. Ya, saling percaya dan ya jaga silaturahmi. Itu yang penting. Dan buat teman-teman yang nonton terima kasih, dan sekali lagi terima kasih Mbak udah disiapin ya di sini. Sugi, Cep, Ayu dan Ana. Makasih juga pada bawa makanan. Iya. Padahal gue gak kita nggak bawa makanan nih. Itu lu. Intinya gitu ya. Tetap jangan lupa like, comment, and Subscribe. ini ada yang jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Mbak Retno, yaitu Jurnal Retno. Terima kasih sudah nonton. Inilah kisah kami di flashback kami antara Kirjo dan Ektor. Oke, ya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.